warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safaga Azahra, NPM 719212756 dari kelas 2018A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS dari manajemen koperasi dan UMKM, di mana terkait tentang permasalahan yang terjadi dalam organisasi koperasi di sekitar kita. Di sini saya mengambil studi kasus pada tentang strategi pengembangan koperasi simpan pinjam mutiara. Sebagai pengantar, yaitu koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan terkait dengan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang lain yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan usahanya sendiri. Di video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan koperasi simpan pinjam mutiara dalam pengembangan usahanya yang telah memberikan pelayanan jasa berbagai macam produk yang ditawarkan. Dalam pengembangan koperasi simpan pinjam telah melakukan strategi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya serta untuk mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam dihadapkan pada kendala-kendala baik dari faktor internal maupun dengan faktor eksternalnya. Kendala seperti misalnya belum adanya sanksi yang tegas bagi para anggota yang masih terlambat dalam hal membayar iuran, kredit macet, atau juga bisa fasilitas yang kurang memadai. Terus dari pihak manajerialnya dan juga kebijakan pemerintah juga termasuk ke dalam faktor-faktor tersebut. Ada lagi terkait dengan pesaing dan juga masalah lainnya sehingga menyebabkan pengembangan koperasi belum meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada kalanya jika beberapa strategi yang harus diterapkan. Misalnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penanganan strategi tersebut menggunakan analisis SWOT. Hanya beberapa bagian dari analisis SWOT yang akan saya jelaskan. Misalnya yang pertama dalam hal kekuatan. Untuk kekuatan di poin pertama yaitu terkait dengan perkembangan modal, di mana perkembangan modal koperasi diperoleh melalui simpanan para anggota. Simpanan anggota sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan potongan pinjaman. Modal yang terkumpul dari setiap masing-masing anggota itu dapat digunakan untuk perluasan usaha seperti penambahan jumlah dana yang dipinjamkan, dan juga bisa dalam hal pembelian inventaris koperasi dan juga lain-lain sebagainya yang digunakan untuk operasional koperasi dan juga kesejahteraan anggotanya. Dari hal itulah, dari pinjaman modal yang disetorkan oleh anggota koperasi simpan pinjam mutiara dapat menjadi atau dimanfaatkan untuk produktivitas koperasi itu sendiri. Untuk yang kedua, dalam hal kinerja pengurus. Pengurus yang lebih tepatnya itu anggota dari koperasi itu sendiri harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya serta mempunyai sifat sosial dan juga harus siap melayani. Selain itu juga pengurus merupakan kekuatan utama atau fondasi utama dalam sebuah koperasi untuk menjalankan kegiatannya. Karena di mana kinerja pengurus yang profesional dapat menciptakan kualitas dan kuantitas yang baik untuk pengembangan koperasi. Dari itulah di mana jika dalam hal kinerja para anggotanya, koperasi harus lebih memaksimalkan untuk dapat
menjalankan koperasi sebagaimana yang sudah ditentukan di awalnya untuk mencapai tujuan yang menjadi tujuan utama dalam menjalankan organisasi koperasi tersebut. Untuk cara penyelesaian selanjutnya yaitu tentang peluang. Peluang di sini mempunyai beberapa pokok pembahasan penting lain yang bisa menjadi peluang atau menjadi peluang bagi perkembangan koperasi simpan pinjam mutiara. Di antaranya yang pertama yaitu tentang pesaing. Selain ada beberapa koperasi koperasi baru yang muncul, koperasi-koperasi itu juga menawarkan produk dan jasa yang berbeda-beda agar dapat menarik perhatian masyarakat. Dengan adanya kontribusi itu dari produk-produk pesaing, maka koperasi simpan pinjam mutiara juga dapat menerapkan atau memperbaharui tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam mutiara. Dengan adanya pesaing-pesaing tersebut juga dapat memicu koperasi simpan pinjam mutiara untuk meningkatkan mutu pelayanan dan juga inovasi-inovasi baru dari koperasi simpan pinjam mutiara tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tingkat harga. Maksudnya dalam hal ini tingkat harga yang selalu berubah-ubah menyebabkan koperasi untuk meningkatkan penjualannya. Karena tingkat harga naik, maka koperasi akan menawarkan pelaku usaha untuk merintis usaha, sedangkan ketika tingkat harga turun, pelaku usaha akan ditawarkan untuk memperluas usahanya. Dengan adanya perubahan tingkat harga ini menjadikan peluang bagi koperasi simpan pinjam mutiara untuk menawarkan produk jasa seperti lebih menggenjarkan untuk memberikan pinjaman sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anggotanya, dan hal itulah yang menjadi peluang juga bagi koperasi simpan pinjam mutiara untuk lebih menarik banyak peminat yang datang untuk melakukan transaksi di koperasi simpan pinjam mutiara. Untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengawasan dari Badan Pengawas Koperasi. Bidang pengawasan melakukan pengawasan perkembangan koperasi yang meliputi pengolahan data informasi, pengembangan, evaluasi dan pengendalian. Dengan adanya pengawasan ini sangat menguntungkan bagi setiap koperasi, khususnya bagi koperasi simpan pinjam mutiara yang di sini saya bahas terkait dengan nantinya pengawas dari badan koperasi lainnya itu akan memberikan saran-saran yang membangun untuk kemajuan koperasi khususnya itu koperasi simpan pinjam mutiara. Untuk strategi yang selanjutnya untuk membuat peluang dalam sebuah penyuluhan koperasi yaitu tentang sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan juga penyuluhan. Pengetahuan anggota koperasi mengenai pentingnya berkoperasi belum dapat dikatakan sepenuhnya baik. Karena apa? Karena kurangnya penyuluhan dan juga pendidikan berkoperasi membuat masyarakat minim mengerti dalam berkoperasi. Perlunya pengetahuan itu sendiri dalam berkoperasi dapat meningkatkan daya saing dan memajukan koperasi, mengingat banyak anggota yang tidak tahu mengapa menjadi anggota koperasi. Dengan adanya penyuluhan ke masyarakat sekitar dan juga tentang pengetahuan menjelaskan tentang pentingnya berkoperasi kepada masyarakat sekitar, maka akan menunjukkan dan juga akan menarik minat dan bakat juga masyarakat untuk ikut bergabung ke dalam koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, di mana jika para pengurus dari koperasi simpan pinjam mutiara dapat melakukan penyuluhan turun ke masyarakat langsung dan memberikan materi terkait koperasi simpan pinjam itu sendiri, maka akan banyak anggota-anggota baru yang akan masuk ke dalam koperasi simpan pinjam
mutiara, dan itu yang akan menjadi salah satu peluang untuk menambah anggota. Secara singkat dan juga secara lebih rinci terkait penjelasan yang sudah saya jelaskan terkait dengan strategi pengembangan koperasi simpan pinjam mutiara yang dapat menjadi solusi atau juga dapat menjadi jawaban untuk bagaimana cara lebih memperkenalkan koperasi simpan pinjam mutiara itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan promosi. Untuk dapat meningkatkan promosi ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan iklan-iklan atau tidak dengan cara secara lisan melalui anggota-anggota koperasi itu sendiri, di mana promosi berguna untuk memperkenalkan koperasi serta dapat menjaring anggota dan memperluas pasar sehingga perkembangan modal akan semakin meningkat. Untuk yang kedua yaitu mengembangkan produk usaha simpan pinjam. Untuk menghadapi banyaknya koperasi-koperasi baru yang berdiri, khususnya dalam persaingan koperasi simpan pinjam juga, maka perlu pengembangan usaha simpan pinjam khususnya pada penambahan modal dan juga penambahan produk usaha jasa. Penambahan produk usaha jasa berbeda dari koperasi-koperasi lain agar dapat menarik minat masyarakat untuk lebih memilih koperasi simpan pinjam mutiara dalam hal menyelesaikan masalahnya. Untuk yang ketiga yaitu peningkatan wawasan dari Badan Pengawas Koperasi. Pengawasan dari Badan Pengawas Koperasi sendiri dapat ditingkatkan sebab terdapat banyak arahan-arahan yang dilakukan sebagai evaluasi oleh Badan Pengawas Koperasi yang akan memberikan arahan pada koperasi khususnya yaitu arahan positif bagi koperasi simpan pinjam mutiara untuk lebih berkembang dan dapat menarik banyak masyarakat bergabung di koperasi simpan pinjam mutiara. Untuk yang keempat yaitu pemberian pelayanan, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya koperasi. Penyuluhan sendiri dan pendidikan tentang koperasi juga dapat dilakukan oleh semua anggota dari koperasi simpan pinjam mutiara yang terkait di dalamnya, terjun langsung kepada masyarakat memperkenalkan jika koperasi simpan pinjam itu seperti ini, jika masyarakat lain bergabung akan mendapatkan seperti ini. Dengan begitu dapat menarik minat masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan juga lebih ingin memperdalam ilmu perkoperasiannya di koperasi simpan pinjam mutiara. Untuk koperasi simpan pinjam mutiara ada beberapa sedikit saran dari saya agar penerapan strategi perkembangan atau strategi promosi yang lebih dikenal dari masyarakat, yaitu sebaiknya yang pertama, koperasi sebaiknya dapat mengimplementasikan strategi yang telah direkomendasikan dari hal-hal sebelumnya. Strategi yang dimaksud yaitu promosi, penambahan produk, jasa, penyuluhan dan juga peningkatan modal dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu koperasi sebaiknya melakukan promosi dengan gencar baik secara tertulis maupun lisan, di mana promosi tersebut yang menjadi strategi awal dan strategi paling efektif untuk memperkenalkan koperasi simpan pinjam mutiara. Untuk yang ketiga yaitu koperasi sebaiknya mensosialisasikan pentingnya berkoperasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk yang keempat, koperasi sebaiknya menambah jumlah produk jasa yang ditawarkan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait penyelesaian terhadap strategi perkembangan koperasi, khususnya studi kasus pada koperasi simpan pinjam mutiara
yang dimana sebelumnya tidak terlalu terkenal di kalangan masyarakat. Semoga dengan apa yang sudah saya jelaskan terkait strategi-strategi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk perkembangan koperasi simpan pinjam mutiara dapat diterima dengan baik. Jika ada perkataan saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.